Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan tentang penyakit kusta dan juga penularan serta pencegahannya pada hari ini Selasa 7 Mei 2024 dengan tiada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya saya selaku moderator izin memberikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Berhubung jamnya sudah siang, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi berlangsung, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 6. Yang pertama selaku moderator saya sendiri Safira Biasa Fitri, sebagai pemateri Siti Wulandari, sebagai dokumentasi dan juga fasilitator ada Ida Bagus Alif, dan sebagai notulensi dan juga operator ada Nova Christine Grom. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Ya baik, terima kasih moderator. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wulandari sebagai pemateri yang akan memaparkan materi tentang dengan tema materi itu penyakit kusta. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu penyakit kusta dan bagaimana bentuk kusta? Ya baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kusta atau lepra yang disebut juga dengan penyakit morbus Hansen, merupakan penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium leprae. Penyakit kusta menyerang kulit dan syaraf tepi. Seseorang yang menyebabkan syaraf tepi orang tersebut mati rasa, gangguan pada kulit, kelumpuhan pada tungkai dan kaki, menyerang sistem pernafasan atas, kerusakan mata dan membran selaput lendir. Bakteri Mycobacterium leprae adalah jenis kuman anaerobik, tidak membentuk spora, berbentuk batang dan tahan asam. Selanjutnya jenis-jenis kusta yaitu ada 3. Ada kusta tuberkuloid atau tuberculoid leprosi dan kusta lepromatosa atau lepromatous leprosi, dan ada kusta multibaciller. Berikut di samping adalah contoh dari gambar-gambar kusta. Adanya penyebaran tanda merah ataupun bercak putih. Next. Pengertian dari ketiga jenis-jenis kusta tersebut yaitu yang pertama, kusta tuberkuloid atau tuberculoid leprosi merupakan jenis kusta yang tidak menular karena kelainan kulitnya mengandung sedikit kuman, membentuk radang granuloma tuberkel tanpa nekrosis, bertujuan untuk menyebabkan kulit berwarna pucat dan mati rasa. Bentuk kusta tuberkuloid mempunyai kelainan pada jaringan syaraf sehingga mengakibatkan cacat pada tubuh. Terus yang kedua, kusta lepramatosa atau lepromatous leprosi, yaitu jenis kusta satu ini adalah jenis kusta yang menular sebab dalam kulit yang terjejas mengandung banyak kuman. Kusta lepromatosa memiliki ciri kelainan kulit yang menyebar secara simetris di seluruh tubuh. Berhubungan dengan lesi, nodul atau plak, dermis kulit yang menipis, dan perkembangan pada mukosa hidung yang
menyebabkan penyumbatan hidung atau kongesti nasal. Namun, pendeteksian terhadap kerusakan saraf sering kali terhambat. Terus yang ketiga, kusta multibasiler atau penyakit kusta dengan tingkat keparahan yang sedang dan tipe kusta yang sering ditemukan. Kusta ini berciri khas dengan adanya lesi atau bercak atau luka kulit yang menyerupai kusta tuberkuloid, tapi jumlah lebih banyak dan tak beraturan. Selanjutnya adalah gejala penyakit kusta. Gejala penyakit kusta yang pertama itu kusta tuberkuloid, yaitu satu, beberapa bagian tubuh mengalami anestesi atau mati rasa. Yang kedua, hipopigmentasi kulit. Yang ketiga, bercak-bercak seperti panu pada permukaan kulit secara simetris dan menyebar serta kering resistensi yang tinggi. Selanjutnya, kusta lepromatitis. Terdapat plak dan nodul pada tubuh, dermis atau permukaan kulit mengering, hidung berdarah atau epistaksis, dan terjadi kerusakan pada sekat dan tulang hidung. Terus yang selanjutnya, gejala penyakit kusta pada kusta multibasiler. Yang pertama, pada permukaan kulit terdapat bercak-bercak seperti panu atau lesi yang sangat banyak dan tidak beraturan. Dan yang kedua, kehilangan rangsangan. Selanjutnya, ada pun tanda dan gejala penyakit kusta secara umum, yaitu adanya bercak tipis seperti panu atau lesi pada tubuh. Pada awalnya bercak putih ini hanya sedikit, tetapi lama-lama semakin melebar dan banyak. Terus, selanjutnya bercak putih ini tidak menimbulkan gatal dan rasa sakit. Kepekaan pun berkurang pada daerah yang terdapat bercak putih ini dan lemah, mengalami kelainan bentuk pada tangan dan kaki. Selanjutnya, cara penularan penyakit kusta. Cara penularan penyakit kusta dari beberapa penelitian dan dugaan penyakit kusta menyebar bisa melalui udara ataupun kontak langsung dengan penderita kusta. Seperti menular lepramatosis dan kusta multibasiler. Kusta yang menular dengan kontak langsung pada penderita dikarenakan adanya penjalaran bakteri Microbacterium leprae dari kulit penderita pada orang sehat. Ketika kulit mereka bersentuhan secara langsung, telah dibuktikan bahwa kasus lepramatosa menunjukkan adanya sejumlah organisme di dermis kulit. Diduga pula bakteri ini dapat berpindah ke kulit orang yang sehat melalui kontak dengan karinas si penderita. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko dari penyakit kusta itu yang pertama, usia. Pada laki-laki lebih banyak dijangkiti. Yang kedua ada ras, bangsa Asia dan Afrika lebih banyak dijangkiti. Yang ketiga, kesadaran sosial. Umumnya negara-negara endemis kusta adalah negara dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Yang keempat, lingkungan seperti fisik, biologi, sosial yang kurang sehat. Selanjutnya ada pengobatan penyakit kusta. Obat-obat yang dapat digunakan untuk penyakit kusta adalah yang pertama, rifampicin dapat membunuh bakteri kusta dengan menghambat perkembangbiakan bakteri dengan dosis 600 mg. Yang kedua, diamonidipensulfon mencegah retensi bakteri terhadap obat atau dikombinasikan dengan obat lain. Yang ketiga, ada kloramzimin menghambat pertumbuhan dan menekan efek bakteri yang perlahan pada Microbacterium leprae dengan berkaitan pada DNA bakteri. Yang keempat ada olfokasin bereaksi menyerupai menghambat bakteri. Dan yang kelima ada minoxidil menghambat sintesis protein bakteri. Selanjutnya ada terapi pengobatan penyakit kusta. Yang pertama, pada awalnya hanya digunakan satu obat Dexon untuk mengobati penyakit kusta. Pengobatan ini disebut juga pengobatan metoterapi, tapi kemudian hal ini menyebabkan bakteri kusta menjadi kebal sehingga pemakaian dihentikan. Yang kedua, untuk tipe kusta tuberkuloid membutuhkan pengobatan 6 bulan dengan terapi Dexon dan rifampicin. Yang ketiga, untuk tipe kusta multibasiler dan lepramatosis membutuhkan pengobatan selama 24 jam dengan terapi Dexon, rifampicin dan
Chloraphenidin. Selanjutnya ada pencegahan penyakit kusta. Yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit kusta adalah yang pertama mencegah kontak dengan kulit penderita, yang kedua melakukan vaksinasi, yang ketiga meningkatkan sistem imun dengan melakukan hidup sehat, yang keempat meningkatkan kebersihan pribadi, yang kelima diagnosis dan pengobatan yang segera, yang keenam biarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah sebab bakteri kusta akan mati pada suhu yang panas, serta hindari ruangan yang lembab. Yang ketujuh, tidak memakai air kotor untuk mandi. Yang kedelapan, tidak memakai pakaian-pakaian bekas yang tidak jelas asalnya. Yang kesembilan, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ya, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikan aplaus kepada pemateri ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini dari kelompok 6 akan memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Siapa yang bisa menjawab silahkan untuk mengajukan tangan serta memberikan namanya siapa. Baik, di sini ada pertanyaan terkait dengan kusta. Apa itu yang dimaksud dengan penyakit kusta? Ya baik, Mbak yang sebelah sana bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Saya Nawal dari kelompok 1 jawab. Iya. Kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium. Penyakit kusta menyerang kulit dan syaraf seperti seseorang yang menyebabkan syaraf seperti orang tersebut mati rasa. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Rawa. Berikan aplaus teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penularan penyakit kusta itu sendiri? Saya Mbak. Oh iya, Mbaknya yang paling belakang, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Edi Kusniasin. Cara penularan penyakit kusta yaitu penularan terjadi dari penderita kusta yang tidak diobati ke orang lain dengan kontak lama melalui pernafasan dan kontak langsung yang lama dan erat melalui kulit. Ya baik, terima kasih Mbak Eni. Jawabannya sangat bagus sekali. Kedua menjawab pada siang hari ini. Berikan tepuk tangan teman-teman. Ya baik, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu penutup. Dan tak lupa dari kelompok 6 kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing mata kuliah keperawatan medikal bedah 3 yaitu Bapak Saiful Hidayat SKPTS MGOP, karena dengan adanya studi kasus seperti ini kami kelompok 6 dapat memberikan pemaparan dan juga penyuluhan pada teman-teman mahasiswa S1 keperawatan. Dan apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun yang lainnya mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan hanya milik manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.